yang disebut di pengajian yang sebelumnya sampun ada nih ya. Sampun ada, boleh nih. Artinya dua-duanya sudah dapat pahala. Artinya yang tadi jadi imam diangkat oleh orang yang baru datang ini, dia sedang salat sunnah tanpa diketahui oleh orang ini sebagai salat sunnah. Nah, begitu dia selesai menyelesaikan salat sunatnya, apakah salat sunatnya qabliyah ataupun qabliyah kemungkinan besar, kemudian dia ikut kepada imam makmum yang tadi jadi imam itu, nah, sah dia ini, sah. Jadi imam. Nah, yang kedua, mungkin kita simak bersama dan kita ingatkan pada jemaah, wewenang untuk iqamah adalah imam. Yang sering terjadi di sini adalah bukan imam yang memerintahkan orang iqamah, jadi imamnya terpengaruh. Nah, oleh karena itu, mari kita coba kita amalkan, walaupun orang teriak-teriak di luar ya, kita imam itu harus tetap jangan terpengaruh. Yang kedua, berarti sebagai imam ini harus betul-betul legowo, ngerai, mengerti kebutuhan, bukan dengan dikendor dulu. Bahkan disunatkan untuk pendek-pendek ayatnya, kecuali apabila di kelompoknya mereka masing-masing mesti habis. Nah, seperti itu. Memang seperti ini yang betul-betul tertib ya. Karena nasum'ab kadang-kadang di banyak tempat lah, baru naik dia dari jebak masjid ini. Karena dia lihat Imam datang ya? Ya, imam sudah tidak salat lagi, langsung dia kamar. Alangkah bagusnya memang yang jadi mukim niki artinya muazin yang tadi sudah azan. Begitu muazin itu selesai kan, langsung dia duduk di samping kanan imam atau samping kiri imam. Nah, nanti kan ini yang sudah sama tahu dia kebiasaan daripada beliau berdua lah antara imam dengan makmum itu. Nah, sehingga nanti kalau misalnya dia tahu walaupun tidak disuruh, berarti sudah mengisyaratkan si imam sudah menyuruh makmumnya azin itu. Jangan, memang itu yang sangat tertib, sangat bagus dan sesuai dengan cara yang seperti itu. Memang terjadi nih kita seringkali juga dikasih tahu baru naik ke bataran masjid yang pertama sudah qomat. Nah, jadi alangkah bagusnya memang seperti itu, memang perlu diedukasi lah jamaah secara menyeluruh supaya semakin bertambah bagus imamah atau jamaah yang terkait dengan disunatkan meringankan sholat. Ya. Itu ayat-ayat yang dipakai untuk ringan yang mana, Bang? Apakah kategorinya atau sabihis atau mana? Itu dulu. Yang satu dulu, dari satu tentang sholat berjamaah dulu. Seandainya saf depan imam full, yang belakang berangkat sendirian, apakah kita sunat menepuk atau kita sendiri sholat? Gimana solusinya? Mengenai ukuran ringannya itu relatif. Makanya itu kita lihat dulu keadaan daripada jamaah. Janda daripada jamaah itu kan ada yang sangat-sangat tidak mampu untuk lama berdiri atau untuk sujud. Nah, disitulah nanti ini orang tua, dan mungkin dia lama-lama berdiri, dan mungkin dia lama-lama ruku. Nah, kemudian tidak saja pada waktu baca suratnya. Nah, adapun kalau Rasulullah SAW salat maghrib itu ya rakaat pertama qul al-kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Nah, kecuali kalau isya memang biasanya sabihis berpasangan dengan hal atak haditsul ghasyiyah. Kemudian subuh, nah kalau subuh itu sabis hal atak haditsul ghasyiyah. Kemudian lah kalau Jumat itu pakai sajadah. Tapi beliau di situ agak mempercepat dia, maksudnya supaya ringan. Nah, kalau salat Jumat itu biasa 4 surat yang dipakai dari Rasulullah. Kalau surat Jumat berpasangan dengan surat Al-Munafikun. Kemudian surat Sabis berpasangan dengan hal atak haditsul ghasyiyah. Itu saja diputar-putar. Artinya itu saja dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah itu, sehingga kalau tiang tidak pakai itu, seperti yang biasa ini karena ada sejarahnya. Ada begini kan,
pertama kalau kita membaca 3 ayat pertama daripada surat Al-An'am itu, sering saya baca maghrib, itu adalah di dalam tafsir Al-Munir yang kita pelajari itu disebutkan hadis sahih di sana supaya kita dilindungi oleh malaikat dari setan. Malaikat 30.000 katanya, kalau kita baca itu 30.000 yang membawa cambuk besi yang akan menepis iblis setan. Kemudian rakaat kedua biasa 3 ayat terakhir daripada surat Al-Hasyr. Ini dalam kaitannya dengan kita aman daripada azab kubur. Nah, karena kita tidak punya kesempatan untuk membaca di luar sholat, ya dalam sholat saja. Dalam sholat, karena apa? Membaca Al-Quran di dalam sholat itu 1 huruf 75 nilainya. Karena nilai daripada membaca ayat Quran kan begini. Kalau kita baca di luar sholat, 1 huruf kita tahu ini 10. 1 huruf 10. Kemudian kalau dengan uduk kita baca dia 25. Kalau di dalam sholat 1 huruf itu adalah 70, minimal 70. Nah itu, sehingga ayat-ayat fadilah kadang-kadang kita pakai dia di dalam sholat baik maghrib dan tetapi kalau di luar sholat apa ada salat sunat misalnya ya, salat sunat karena kita sendirian, tetapi yang diwiridkan oleh para ulama biasanya rakaat pertama itu alam nasrah kalau sunat, kemudian rakaat kedua alam taro. Apalagi kalau kita ikuti dulu kan petunjuk daripada qabliyah subuh, di dalam kitab ini sudah kita kasih tahu kalau pada waktu subuh itu rakaat pertama ya alam nasrah dan alam taro 2 surat. Kemudian nanti rakaat kedua itu adalah qul ya kafirun dengan qul huwallahu ahad. Apa padanya katanya di dalam kitab ini kan dulu kita baca adalah untuk menghindarkan kita dari ambeien. Nah ini ambeien, wallahu a'lam bagaimana hubungannya ya surat itu dengan ini kok ya ini. Nah, itu semua kita coba untuk amalkan dia, tentang nanti hasilnya gimana terserah Allah Ta'ala. Namanya petunjuk Allah. Begitu juga kalau ya itu ya, kalau apa qabliyah fajar. Qabliyah fajar rakaat pertama qul ya kafirun, kemudian rakaat kedua qul huwallahu ahad. Kemudian salat sunat Isra rakaat pertama qul ya kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Memang itulah perlunya gitu, ilmu yang memberikan kita petunjuk. Karena seperti tadi kita menegur imam tanpa berniat zikir tapi berniat menegur. Nah kalau dia berniat menegur maka batalah sholatnya. Itulah sebabnya memang perlu dikasih tahu. Hal ini memang kecil ya kan, tapi dampaknya besar sekali kalau membatalkan sholat kita. Nah bagaimana kalau kita biarkan misalnya imam salah juga kita. Karena apa? Kita membiarkan dia akan salah terus. Nah kalau sudah 3 kali kita tegur, subhanallah, subhanallah, tidak bisa diperbaiki, mubarakah. Itu kan syaratnya, mubarakah. Nah oleh sebab itu imam juga harus betul-betul pakai. Begitu dia ditegur harus ya mawas diri lah. Aja bisa merubah diri. Jadi itu perlu dikasih tahu kan, dikasih tahu nanti jamaah lah secara umum untuk menyampaikan teguran itu niatnya adalah zikir, bukan niat untuk memperbaiki dan lain sebagainya. Skip pertanyaan satu tadi. Oleh sebab itulah, jadi kasih tahu lah dahulu, kasih tahu caranya supaya kalau menegur ya dengan niat zikir, jadi bukan semata-mata berniat menegur, supaya jangan sahabatan salat jalan. Artinya dia menegur dulu, kemudian niat misalnya. Berarti tidak bisa, karena niat itu harus di depan. Di depan kan, niat harus di depan. Atau yang niat itu kan harus serentak dengan pekerjaan. Santong Guru, terkait masalah adab seorang muazin terhadap imam, tadi disebutkan bahwa makruh hukumnya seorang muazin
iqomah tanpa aba-aba atau perintah seorang imam. Nah, makruhnya di sini apakah perbuatan muazin yang iqomah tanpa aba-aba imam atau berdampak terhadap pemakruhan jalannya salat berjamaah? Jadi ikomatnya ya, cuma tidak begitu terlalu makruh. Artinya kalau dia bisa menimbulkan syak kepada imam, orang yang kamat belum disuruh oleh imam ini, maka itulah yang makruhnya makruh tanzih. Nah, adapun kalau dia mafhum, misalnya imam biasa karena kita perlu disuruh, maka tidak apa-apa, walaupun tidak disuruh oleh imam, karena imam pun ya paham, misalnya memang kebiasaan kita di sini begitu. Nah, kecuali seperti tadi, kalau memang si imam dia punya wirid yang belum diselesaikan, lalu tiba-tiba ya jamaah lah qamat tanpa aba-aba daripada imam, maka makruh ikamat yang dilakukan oleh si yang mukim ini. Padahal antara qamat dengan azan itu tidak terlalu jauh beda padilahnya, begitu besarnya padilah, sangat besar padilahnya. Nah, jangan sampai dengan sebab tidak ada aba-aba daripada imam yang punya hak untuk menyuruh ikamat itu, maka pahala ikamatnya menjadi tidak ada. Kan makruh itu konsekuensinya mengakibatkan dari pekerjaan itu tidak dapat pahala. Apa masih ada? Tadi yang kedua Mendapuk. Seandainya ini dia datang ke lapar, bisa sudah berjamaah. Iya betul. Tarik. Kalau kita tidak tarik, hasilkah jamaahnya itu? Itu kan dikatakan bahwa tidak dianggap berjamaah dia. Tidak dianggap berjamaah kalau dia berdiri seorang diri, sementara ada kemungkinan dia untuk menarik salah satu daripada orang itu, atau mungkin ada renggang dia bisa masuk. Kalau safnya terlalu rapat misalnya, maka salah satu kita tarik di belakang, tarik dia. Dan disinilah memang perlunya mengaji itu, karena nanti bisa saja orang yang kita tarik dia marah kan, apa nih kan polisi yang repot. Seandainya itu dulu kita sambung di samping tapi jendela buka, masih nggak jamaah? Boleh dia. Artinya kan dipandang ini satu, walaupun tidak dibuka sebenarnya. Walaupun tidak dibuka, karena satu bangunan. Hasil jamaahnya. Begitu juga walaupun di atas, itu kata daripada tadwirul qulub ada di situ. Misalnya kan kalau dulu kadang-kadang masjid harus tangganya itu menuju imam, supaya nanti makmum yang di atas kalau menuju imam tidak membelakangi makmum. Nah, itu memang kalau di tadwirul qulub dia ya walaupun dia tertutup misalnya seperti ini di sana dia boleh, karena dipandang satu bangunan, itu bangunannya dipandang. Ada sih yang tidak membolehkan, karena apa? Karena tidak bisa berhubungan langsung dengan imam. Kan kalau kita berhubungan katanya harus membelakangi Ka'bah, ini yang menyebabkannya tidak boleh katanya. Tapi kalau di tadwir itu agak mudah dia cara karena dianggap satu bangunan, ya insya Allah sah ya. Nah, cukup dulu mudah-mudahan yang perlu dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai